Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa al-makna dimanapun antum berada, azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan bacaan kitab Ad-Da' wad Dawa sampai pada halaman 29 pada paragraf yang kedua. Walamma kana as-sahabatu radhiyallahu anhum a'lamal ummati billahi wa rasulih. Dan tatkala para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah umat atau orang yang paling mengenal Allah dan Rasulnya, wa afqahahum fi dinihi, dan orang yang paling faham dalam agamanya, kanu aqwama bihadzal sabab. Mereka adalah orang yang paling baik, orang yang paling lurus terhadap sebab ini, maksudnya terhadap doa. Wa syurutihi, dan mereka adalah orang-orang yang sangat memenuhi syarat-syaratnya, wa adabihi min ghairihim, dan juga adab-adabnya dibandingkan dengan orang-orang yang selain mereka. Maka inilah keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menganjurkan kita untuk bertamasuk kepada generasi salaf. Dalam sabda beliau, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, sesungguhnya orang yang akan hidup nanti setelah peninggalku, fasayara ikhtilafan katsira, niscaya dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka kata Nabi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kemudian Nabi melanjutkan, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian kepadanya, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham. Ini isyarat bahwasanya agar supaya kita berpegang teguh kepada generasi salaf, generasi para sahabat, generasi terbaik di antara umat ini dengan sungguh-sungguh. Pemirsa al-makna azan ya Allah wa iyyakum, kita lanjutkan. Wa kana Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu yastansiru bihi ala aduwih. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memohon pertolongan dengan berdoa agar supaya dimenangkan dari musuh-musuhnya. Wa kana a'dhama jundihi, dan beliau juga meyakini bahwasanya doa tadi merupakan tentara Allah yang paling afdal atau paling hebat. Wa kana yaqul lis sahabah, dan beliau juga pernah mengatakan kepada para sahabat, lastum tunsaruna bikathrah, kalian ditolong atau dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena jumlah kalian yang banyak. Wa innama tunsaruna minas sama, sungguhnya kalian itu ditolong dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari langit. Maksudnya apa? Adalah dengan doa. Dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innakum innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum, sungguhnya kalian diberikan rezeki dan kalian ditolong dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi du'afaikum, dengan sebab orang-orang yang dhaif, orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah di antara kalian. Maksudnya disebabkan karena doa-doa mereka dan keikhlasan mereka. Kemudian wa kana yaqul, dan beliau juga pernah mengatakan, sahabat Umar bin Khattab, inni la ahmilu hammal ijabah, sungguhnya aku tidak begitu mementingkan masalah diijabahi doa ataupun tidak. Walakin hamad doa, akan tapi yang aku pentingkan adalah doa. Dan inilah kondisi para sahabat, ikhwafillah sekalian. Para sahabat menganggap bahwasanya doa merupakan ibadah, dan ibadah yang termasuk di sini adalah ibadah yang disyariatkan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ulhimtud du'a, apabila aku diilhamkan untuk berdoa, fa innal ijabata ma'ahu, maka otomatis ijabah itu akan menyertainya. Wa akhadha asy-sya'iru hadza, dan seorang penyair mengambil makna ini atau perkataan dari sahabat Umar bin Khattab ini, fanadhamahu, kemudian beliau menyusunnya menjadi sebuah syair. Faqala, beliau berkata, laulam turid naila ma arju wa atlubuh, sekiranya engkau ya Allah tidak menginginkan aku mendapat apa yang aku inginkan dan aku cari, min judi kaffika, dari kemurahan kedua tanganku, ma awaddani at-talaba, engkau tidak akan membiasakan aku untuk meminta dan memohon kepada engkau ya Allah. Faman ulhimat du'a, barang siapa yang diberi ilham untuk berdoa, faqad urida bil ijabah, sungguh
dia dikehendaki untuk diijabai. Maksudnya Allah menghendaki akan mengabulkan permohonannya. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala yaqul, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku ijabai. Wa qala, dan Allah juga berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hambaku bertanya kepadaku maka jawablah sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengijabai doa hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah beliau mengatakan, faman da'a rabbahu biqalbin hadirin, barang siapa yang berdoa kepada Rabbnya dengan hadirnya hati, bukan dengan hati yang lalai, wa du'ain masyru'in, dan juga dengan doa yang disyariatkan, walam yamna' mani'un min ijabati doa, dan tidak ada penghalang diijabainya doa, ka'akil haram wa nahwihi, sebagaimana atau seperti memakan barang yang haram atau semisalnya. Maka kata beliau rahimahullah, fa innallaha qad wa'adahu bil ijabah, sungguhnya Allah telah berjanji untuk mengijabai doa dan permohonannya. Wa fi Sunan Ibnu Majah min hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yas'alillaha, siapa yang tidak memohon kepada Allah, siapa yang tidak meminta kepada Allah, yaghdab alaihi, niscaya Allah akan murka kepadanya. Wa hadza yadullu ala anna ridahu fi su'alihi wa ta'atihi, hal ini menunjukkan bahwasanya ridha Allah Subhanahu wa taala itu terletak pada permohonan kepadanya dan juga pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak seorang hamba memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan semakin bagus ketaatannya, maka di sanalah letak ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa idza radiyar rabbu tabaraka wa taala, dan apabila Rabb tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala ridha, fakullu khairin fi ridahu, maka semua kebaikan itu terletak pada keridhaannya. Kama anna kulla bala'in wa musibatin fi ghadabih, sebagaimana bencana, ya, setiap bencana dan musibah itu terjadi karena murka Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad fi Kitabiz Zuhdi atharan, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengatakan fi Kitabiz Zuhd, dalam kitab Az-Zuhd, ya, atau menyebutkan dalam kitab Az-Zuhd atharan, sebuah athar. Athar ini sanadnya sahih yang sampai kepada seorang tabi'in bernama Wahab ibnu Munabbih. Disebutkan dalam athar tersebut, anallah, saya adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku. Idza raditu baraktu, apabila aku ridha maka aku akan memberkahi. Walaisa li barakati muntaha, dan keberkahanku itu tidak ada batasannya. Wa idza ghadibtu la'antu, tapi apabila aku murka maka aku akan melaknat. Wa la'nati tablughu sabi'a minal walad, sedangkan laknatku itu sampai kepada 7 turunan atau keturunan yang 7, ya, atau bahasa kita sampai 7 turunan. Maka misal makna azani Allah wa iyyakum, ya, kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah akan memudahkan kita untuk bisa melakukan amal-amalan yang bisa mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, wa qad dallal aqlu wan naqlu wal fitru wa tajarubul umam ala ikhtilafi ajnasiha wa milaliha wa nihaliha. Dan akal, syariat, fitrah, kemudian pengalaman umat-umat terdahulu, ya, dengan berbeda jenis mereka, agama dan keyakinannya, itu menunjukkan ala anna taqarruba ila rabbil alamin, bahwasanya takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa talaba mardati, dan mencari ridhonya, wal birra wal ihsana ila khalqih, dan berbuat baik dan ihsan kepada makhluknya, kata beliau, min a'dhamil asbabil jalibati likulli khair, termasuk faktor terbesar, ya, yang bisa mendatangkan segala kebaikan. Wa adadduha, dan kebalikannya, yaitu berupa keburukan dan kemaksiatan, min akbaril asbabil jalibati likulli syarr, termasuk faktor terbesar yang bisa mendatangkan segala bentuk keburukan. Famastujlibat ni'amullah
maka tidak ada yang dapat mendatangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala wastudfi'at niqamuhu, dan yang mencegah atau menolak murkanya bimithli ta'atihi wa taqarrubi ilaihi, seperti ketaatan kepadanya dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ihsani ila khalqihi, dan juga berbuat ihsan kepada makhluknya. Ikhwafillah azani Allahu wa iyyakum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah riwayat, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tadi mau menolong saudaranya. Hal ini menunjukkan bahwasanya kebaikan atau ketaatan itu mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan kebaikan dan menjadikan kita mampu untuk menghindari hal-hal yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.